Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahayu Komputer. Kali ini kita kedatangan PC ada beberapa error, yaitu CMOS check zoom error dan notice hard disk device monitoring system. Nah, ini ada error di dua alat, yaitu CMOS sama hard disk. Nah, kedua alat ini harus kita ganti ya, yaitu baterai CMOS 2032 kalau nggak salah, sama hard disk ini kita ganti dengan SSD. Kalau sudah tampilan seperti ini kita yang pasti itu error. Nah, ini adalah baterainya, baterai CMOS yang akan kita ganti karena tidak bisa menyimpan sistem di BIOS terutama ya, mulai jam, tanggal, urutan dari yang terbaca di sistem BIOS-nya. Jadi kalau tidak diganti itu akan mengalami tampilan seperti ini ketika dinyalakan. Maka dari itu keduanya itu harus diganti. Coba kita nyalakan. Nah, ini kalau sudah dinyalakan ini tidak mau masuk karena memang harddisknya itu mengalami error. Nah, ini tandanya kalau dipaksakan itu dia tidak akan masuk Windows lama. Walaupun ini PC lama, seharusnya tidak sangat lama ini responnya. Nah, ini saya coba nyalakan, apakah dia bisa masuk ke Windows-nya atau hanya berhenti di starting Windows ini. Kita tunggu sebentar untuk memastikan bahwa harddisk itu benar-benar rusak. Sebenarnya ini juga sudah saya cek menggunakan DLC boot ya. Kalau Anda pernah mendengar, itu alat yang untuk mengetes hardware ataupun software. Nah, kita matikan saja. Kita sudah saya siapkan SSD yang sudah berisi Windows. Saya cloning ini. Untuk cara cloningnya bisa Anda cari di video saya nanti, atau saya tampilkan di deskripsi. Sama baterai CMOS 2032 ini yang murah-murah saja, yang penting bisa menggantikan. Nah, ini kalau di pasaran antara 3.000 sampai 5.000 ya harganya, merek Sony. Tapi ini yang biasa, mungkin yang lebih bagus di atasnya itu Panasonic ya. Nah, ini harddisk yang rusak yang perlu kita ganti. Kita ganti SSD, dan di sini letak baterai CMOS 2032 nya. Oke, kedua hardware ini, baterai sama harddisk ini kita ganti menggunakan harddisknya menggunakan SSD, sedangkan baterai CMOS nya kita ganti dengan yang baru ya, yang merek biasa. Nah, kita lepaskan dulu kabelnya, kita tes saja, kita tidak usah lepas harddisknya, kita tes saja di luar. Nanti kalau sudah oke, baru kita pasang, kita tata, kita rapikan. Kita tes saja sementara apakah bisa langsung masuk Windows. Kita masukkan kabel powernya sama kabel datanya, kabel SATA. Maaf, ini agak ribet karena satu megang kamera, satu masang ke SSD ya. Nah, sebentar, agak kita letakkan cari yang pas saja, yang mudah. Kita cek dulu. Oh, ini
Coba kita ganti dengan kabel yang lain ya, kabel SATA yang lain. Kebetulan di sini ada lebih dari satu kabel. Kita coba yang warna merah ini, mungkin lebih enak ya daripada yang warna biru. Nah, oke, sudah tertancap. Sekarang kita ganti baterai CMOS-nya. Nah, ini kita ganti menggunakan yang biasa ya. Harga menentukan kualitas CMOS ya. Kalau harganya lebih murah tentu umurnya juga semakin pendek, namun kalau harganya lebih mahal tentu umur CMOS ini akan lebih lama. Namun saya sarankan kalau memang dipakai pribadi lebih baik menggunakan yang agak mahal sedikit. Nah, ini mereknya juga Sony ya. Ini mungkin sebelumnya juga sudah diganti dengan merek yang sama. Nah, posisinya seperti itu ya. Nah, kita masukkan dengan yang baru, kita tancapkan. Oke, sudah tertancap baterai CMOS-nya. Sekarang kita coba dinyalakan. Kita tancapkan kabel powernya ke PSU dulu. Nah, oke, kita nyalakan, kemudian kita tekan tombol powernya. Usahakan ketika memasang alat-alat ini tidak ada listrik yang masuk sehingga tidak terjadi nah, kita masuk masuk BIOS dulu, kita atur boot priority dan waktunya. Nah, kita nonaktifkan untuk disket. Kemudian SATA-nya sudah terbaca di sini 128 GB. Kemudian kita atur juga waktunya. Nah, di sini kita atur tanggal hari ini ya. Bisa disesuaikan. Jadi kalau baterai CMOS itu sudah diganti dengan yang baru, otomatis akan menyimpan settingan ini. Namun kalau baterai CMOS itu rusak, dia itu akan menyeting secara default. Jadi sebaiknya baterai CMOS itu tetap nyala atau tetap berfungsi. Kalau misalkan terjadi seperti error tadi, nah kita simpan dulu. Nah, oke, kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini kita cek dulu. Sepertinya berhasil ya. Jadi kalau ada error notice hard drive atau CMOS error, itu berarti hard drive atau hard SSD itu di dalam PC mengalami masalah. Maka sebaiknya silakan ganti dengan hard drive baru atau CMOS baru. Nah, keduanya itu harus diganti. Oke, demikian cara mengatasi CMOS error sama notice hard disk. Jadi kerusakan pada hard disk sama baterai CMOS. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang membutuhkan tutorialnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.